Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam anak-anak. Di kali ini di channel ini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Materi untuk kelas 11 untuk semester ini bisa saya harapkan materi ini, penjelasan di channel ini bisa membantu kalian untuk belajar daring di rumah, di samping referensi yang lain ya, di samping referensi yang lain kalian bisa jadikan video ini sebagai referensi juga untuk belajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa itu inflasi? Mungkin kalian akan pernah tahu, tapi mungkin tidak kenal dengan namanya. Inflasi. Begini, mungkin saya mulai dulu dari sebuah contoh kecil. Contoh kecil yaitu ketika kalian masih SD, uang saku kalian mungkin hanya cukup untuk 2.000 cukup. Naik ketika SMP 2000 sudah tidak cukup lagi, naik lagi menjadi 5.000. SMA sudah tidak cukup lagi 5.000, mungkin dia 10 atau 12. Kenapa 2.000 pada masa SD? Tahun misalnya kalian tahu SD itu tahun 2000 misalnya, tahun 2000. Kalian mungkin akan dengan 2.000 uang 2.000 pada tahun itu mungkin kalian akan cukup hanya dengan uang 2.000 ya, cukup untuk beli makanan di sekolah, mainan, atau bahkan sembarang, sehingga kalian tidak memerlukan tambahan uang saku lagi dari orang tua. Nah, ketika kalian naik lagi ke SMP, 2.000 sudah tidak cukup karena yang dibeli barang yang dibeli ketika SMP sudah tidak sama nilainya, harganya ketika kalian sudah berada di SD, tidak sama. Kenapa itu tidak sama atau naik? Nah, di situ yang dinamakan kita akan belajar tentang inflasi. Naiknya harga barang secara bersamaan dan terus-menerus. Itu sekelumit ya tentang inflasi. Mungkin ini lagi biar kalian lebih ingat tentang kalian sudah SMA, kalian sudah bisa tahu, diajak musyawarah oleh orang tuanya, bapak ibunya tentang naiknya harga-harga. Pasti yang perempuan atau yang putra akan tahu, pasti akan tahu dengar keluhan dari orang tua kalian. Harga beras kemarin 10.000, padahal kemarin lulusanya 9.800, naik 200 rupiah. Atau orang tua kalian akan mengeluh, harga rokok misalnya, atau harga kebutuhan bensin misalnya naik, sekarang naik, bulan depan akan naik. Nah, itu naikkan harga, kita akan membahas di situ. Contoh dulu ya, tahun 2010 kenaikan harga rata-rata beras tahun 2010 ya 6.700 per kilo. Januari 2020 lain lagi, sudah 10 tahun sudah beda, tidak sama. 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang tidak sama. 2020 12.300, berapa kali naiknya itu? 85% naiknya. Orang tua akan mengatakan mungkin zamannya ini enak, zaman ini tidak, karena itu ada inflasi, kenaikan yang terus-menerus. Nah, kenapa sih harga itu bisa dari dulu bisa naik, ada harga segini terus tahun sekarang itu kenapa? Kita akan bahas tentang inflasi, bagaimana cara menyelesaikannya, faktor-faktornya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba bahas tentang apa sih itu inflasi dari materinya. Terus sebenarnya penyebab terjadinya inflasi, dan nanti saya juga akan sedikit mengulas tentang jenis-jenis inflasi, serta kita akan bahas pula dampak inflasi bagi perekonomian. Inflasi, saya langsung ya biar lebih jelas. Inflasi adalah gejala naik kenaikan harga barang-barang. Ingat ya, barang-barang, bukan satu barang. Kalau satu barang bukan inflasi. Barang-barang yang sifatnya umum dan terus menerus. Kalau cuma sesaat bagaimana Pak?
tidak, itu bukan inflasi. Kalau cuma seminggu, tidak, bukan inflasi, tapi terus menerus naik, itu inflasi. Jadi ada dua kata kunci di sini, barangnya itu jamak dan terus menerus. Kalau satu barang enggak, bukan, Pak, harga tomat naik, minggu depan turun, itu bukan inflasi, bukan, tapi barang-barang dan terus menerus, itu fenomena. Dalam perekonomian, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Ingat kata kuncinya ya, dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga tersebut selalu meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus atau kontinu. Nah, jika kita melihat dari kacamata kenaikan harga saja, mungkin kalian berpikir, kok bisa ya harga barang naik secara terus-menerus? Coba, pasti kalian berpikir, kenapa kok bisa naik? Kenapa kok bisa naik? Apakah pedagang atau orang yang di rumah atau pekerja itu kompak naikkan? Tidak. Nah, fenomena ekonomi ini terjadi secara alami karena terjadi perubahan di beberapa komponen yang dalam perputaran ekonomi selain berkaitan dengan kenaikan harga, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang yang kita punya. Mudahnya begini, contohnya begini, barang dan jasa yang kita beli dalam tahun 2010 itu tidak sama dengan yang kita dapatkan dengan jumlah uang yang sama dari 2020, tidak sama, pasti ada kenaikan. Pada tahun 2009 kita mempunyai uang 100.000, kita bisa beli berbagai kebutuhan. 2010 sudah banyak. Kalau usia kalian sudah sekolah, sepatu, tas, bahkan apa semua sudah. Tahu ingat ya, tahun 2010, tahun 2020 beda lagi, kebutuhan macam-macam. Mungkin harga tahun 2010 harga tas 100.000 mungkin dapat 4. Nah, 2020 mungkin hanya dapat 1 atau mungkin separuhnya. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Sedangkan tahun 2020 beda 100.000 lah. Mungkin kita hanya dapat beli sepatu atau tas saja. Itu pun uangnya kadang masih kurang ya, Intinya kalian uang sakunya sudah tidak cukup, beli yang suka cilok atau pentolan atau apa, masih kurang aja. Misalnya nih upah minimum, kenaikan diikuti inflasi itu juga kadang diikuti dengan kenaikan upah atau gaji karyawan setiap tahun. Misalnya UMR itu singkatan dari upah minimum regional wilayah setiap tahunnya. Di Jakarta tahun 2010 1.100.000-an tahun 2010. Tahun 2020 beda. Kenapa? Kebutuhan sudah beda, naik. 2020 sekitar 4.200.000. Banyak orang yang salah, banyak orang yang salah mengartikan bahwa kenaikan harga barang sebetulnya adalah cerminan dari perekonomian yang buruk. Padahal tidak ya. Naiknya harga itu bukan, kadang orang yang tidak tahu itu mengatakan bahwa naiknya harga terus kenapa ini buruk, bukan, itu alam, sebenarnya tidak. Dalam konteks inflasi ini tidak hanya Indonesia saja, semua negara mengalami inflasi. Ternyata negara-negara lain juga mengalami inflasi loh, bukan di Indonesia saja, bukan di daerah kita saja. Kalian sebagai siswa harus bisa memahami ini, jangan terpengaruh, harus kritis jadi siswa. Jadi semua harus dikaji. Oh, Indonesia naiknya ini tidak. Coba kalian lihat negara lain, ke sana sini. Nah, ternyata di negara lain juga mengalami inflasi ya, dan bisa dibilang fenomena inflasi itu biasa, bersifat wajar, umum. Kan di berbagai ada yang sudah maju seperti Amerika, Jerman, dan Singapura, bahkan negara-negara maju lain. Inflasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase bagaimana? Begini, naiknya dari A ke B, tahun ke-1 ke tahun ke-2 kan ada pakai angka, bukan pakai penjelasan. Oh, naik ini, naiknya berapa? Ada. Nah, ini namanya pakai persentase. Di Indonesia sendiri ada inflasi di Indonesia. Yang menghitung inflasi di Indonesia adalah BPS, Badan Pusat Statistik nih. Jadi tidak sembarangan orang hitung. Ada biasanya kalau orang itu hitung, oh ini naik, ada satu yang itu BPS. Ada
sembarang rumit. Ada jadi BPS yang monitor harga barang dan jasa tiap bulannya. Dan gini, nanti BPS juga akan mengolah data samping mencari kenaikan harga mulai dari listrik, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan-bahan bakar semua. Nanti BPS akan mengolah datanya dan mengetahui berapa sih kenaikan inflasi di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia bisa melihat angka inflasi yang terjadi di Indonesia yang dirilis oleh BPS. Nah, bisa dilihat di BPS atau website resmi dari Bank Indonesia. Misalnya nih, angka inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019. Naiknya sekitar 2,72%. Inflasi 2019. Artinya secara rata-rata ada kenaikan harga 2,72% naiknya. Dari misalnya harga A, harga pertama ke harga kedua itu naiknya sekian persen. Untuk harga barang dan jasa tahun 2019, inflasi dan kenaikan harga itu tidak selalu disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu, tapi bisa juga terjadi secara alami yang prosesnya dilakukan tanpa sadar oleh kita sebagai pelaku ekonomi. Nah, sekarang saya akan coba membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Ada inflasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, berbeda-beda banyak faktor. Inflasi yang terjadi dalam satu negara akan sangat merugikan masyarakat atau konsumen karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Tetapi secara garis besar ya, timbulnya inflasi disebabkan oleh faktor berikut. 1. Kenaikan permintaan yang melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Demand pull inflation, di mana terjadinya inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Mudahnya begini, jika permintaan terhadap suatu barang banyak, tapi jumlah barang yang tersedia sedikit, maka harga barang akan naik. Sedangkan sebaliknya, jika jumlah permintaan dan barang sedikit tapi jumlahnya sudah, maka harga barang akan turun. Faktor yang kedua, kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi atau istilah dalam bahasa asing itu cost push inflation. Biaya produksi ya, ada kata kunci di sini, biaya produksi. Di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Ingat, meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Jadi barang yang kita pakai sehari-hari ini kan produksi nih oleh perusahaan atau industri lah. Nah, dalam proses produksi, produsen harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Contoh, misalnya tenaga kerja naik, ini bahan baku naik, atau membeli mesin baru atau sehingga menambah biaya produksi. Misalnya tahun 2013 ya sampai tahun 2014 lalu sempat ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Ingat, itu ada kenaikan BBM dari 4.500 ke 6.500. Itu saya masih apa itu? Oh iya, ketika saya kalian sudah SMP kalau tidak salah itu naiknya harga dari 6.500 ke 4.500 dan naik. 1 tahun lagi naik lagi menjadi 8.500. Nah, ini yang bisa menyebabkan biaya produksi. Cuma bensin saja kok mungkin yang mikir bensin bisa mempengaruhi semuanya. Iya kan? Bensin itu bisa dikatakan barang primer. Penting karena dia mengendalikan semuanya. Sepeda untuk pribadi, untuk bisnis, untuk usaha, untuk semua di pabrik pasti membutuhkan bahan bakar. Jika itu naik maka outputnya akan naik. Nah, tuh pabrik roti, bahan baku roti mengalami kenaikan karena apa? Distribusinya juga naik karena BBM naik, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos distribusi. Karena kenaikan harga BBM, mudahnya ini biaya produksi perusahaan itu naik dan pada akhirnya harga barang tersebut akan juga kenaikan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan inflasi berikutnya adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Perhatikan, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Fenomena ini jumlah uang yang beredar menyebabkan inflasi telah terjadi beberapa kali. Fenomena tersebut antara lain yaitu di Amerika tahun 1962 sampai 1995, 3 tahun ya, 3 tahun lumayan lama. Yang baru itu sekitar tahun sekarang 2020 sekitar 2018 lalu itu ada di Venezuela. Venezuela itu inflasinya luar biasa. Coba lihat sambil lihat di YouTube, mungkin untuk membeli seekor ayam potong, seseorang harus membayar setumpuk hampir sama dengan uang. Bayangkan, setumpuk uang dan seekor ayam. Itu inflasi, contohnya. Di Amerika tahun 1962 itu perang saudara, sehingga negara sedang mengalami kekurangan dana, lalu dia mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk tentara. Namun dengan kondisi di mana ekonomi yang jatuh dan sehingga inflasi naik menjadi 700%. Dalam 2 tahun perang naik menjadi 5.000% pada akhir perang. Faktor yang menyebabkan inflasi selanjutnya adalah adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah. Makanya di masyarakat itu sering ada yang bilang ya, kenapa sih pemerintah ini tidak buat uang yang banyak lalu dikasihkan? Nah, ini yang dijaga oleh pemerintah. Kalau uang banyak, masyarakat alami tidak, karena barang produksinya terbatas. Ingat ekonomi ya, barang produksi tetap, uang banyak, akan jor-joran sehingga akan menaikkan harga. Nomor 2, faktor yang berikutnya, berkurangnya jumlah barang di pasar. Pasti ya, harga bawang kenapa kok melonjak? Karena bawangnya habis. Harga cabai barang di pasar. Faktor yang berikutnya adalah adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar dan kestabilan harga yang tidak terjamin. Faktor inflasi selanjutnya yaitu ada faktor yang dari luar ya, dari luar negeri. Ternyata ada yang mempengaruhi. Faktor yang dari dalam negeri juga ada. Faktor yang dari ekspor, inflasi ekspor dari ekspor. Biasanya, coba kita ingat, kenapa kok dari luar negeri Indonesia masih membutuhkan luar negeri lah ya? Bahan baku, pabrik, alat-alat produksi. Inflasi dari luar negeri istilahnya imported inflation. Artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri. Sedangkan di luar negeri sedang terjadi inflasi, kenaikan harga barang di luar negeri sehingga barang impor yang masuk ke dalam negeri mengalami kenaikan harga. Inflasi, dua inflasi dari dalam negeri. Domestik inflasi. Meningkatnya pengeluaran pemerintah terjadi anggaran. Jenis-jenis inflasi, ada beberapa jenis inflasi bisa ditinjau dari beberapa sisi. Bisa dari sisi parah atau tidaknya. Tingkat keparahan ada 4. Pertama, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan ini kurang dari 10% atau inflasi sedang 10% sampai 30%. Ketiga, inflasi berat itu 30 sampai 100%. Yang keempat, inflasi berat itu 100%. Parah. Jenis inflasi berdasarkan laju kecepatannya. Ada inflasi yang lunak, ada inflasi yang cepat, ada yang meroket. Ada yang namanya meroket, cepat sekali. Apa yang meroket? Dari yang paling parah dulu, hiperinflasi. Inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Lebih dari 10% cepat. Inflasi cepat. Inflasi yang kecepatannya di bawah sekitar 5%. Dan inflasi lunak kurang dari 5%. Indonesia masih antara lunak ya. Inflasi masih lunak. Jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh. Berdasarkan pengaruh kenaikan harga, inflasi dibagi menjadi 3: inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Ya. Mulai dari yang pertama, yang tertutup dulu. Terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang secara menentukan. Yang kedua, inflasi terbuka, open inflation, terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Inflasi yang ketiga, inflasi yang tak terkendali.
terjadi apabila serangan inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak akan menahan uang untuk belanja. Ya terus. Penyebab awal terjadinya inflasi. Sekarang masuk kenapa kok terjadi inflasi? Apa penyebab? Pasti ada penyebab awal terjadinya inflasi. Penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awalnya terjadi inflasi. Penggolongan ini berdasarkan penyebab awal inflasi bagi dua yaitu satu, demand pull inflation. Inflasi artinya inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat yang akan berbagai barang yang terlalu banyak. Untuk ilustrasi perhatikan kurva berikut bisa lebih menjelaskan pergeseran permintaan harga P itu P price itu Q kuantum dan D demand D1 dan D2. Arahnya perhatikan, arah dari D1 ke D2 itu berarah karena permintaan mengikuti dari jumlah permintaan. Jika permintaan bertambah terus, artinya yang Q2 ya, yang Q2 naik ke Q3 permintaan, menyebabkan harga akan terus naik, price yang kedua dan ketiga terus seperti itu, hingga terus menyebabkan terjadinya inflasi. Cost push inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Sudah tadi dijelaskan tentang ongkos produksi ya. Lebih lanjutnya itu ada kurva dan penjelasan yang depan itu ya, pasti kalian sudah ilustrasi. Kalau sudah biayanya sudah naik pasti harganya. Itu penjelasannya. Kalau penurunan produksi juga berdasarkan kurva satu dan kedua. Kurva penawaran menurun dari Q1 ke Q2. Ingat ya, Q itu kuantum atau dan menaikkan harga barang produksi dari price 1 ke price 2. Dan apabila biaya produksi terus naik, maka harga akan naik lagi. P2, P3, P4 terus. Sehingga keadaan ini mengarah kepada terjadinya inflasi. Jenis inflasi permintaan dan penawaran. Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Inflasi muncul karena pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Artinya, jika permintaan dan barang bertambah, sementara penyediaan barang kekurangan. Jenis inflasi berdasarkan asalnya. Ada asalnya ya. Ada asalnya inflasi. Ada dari tadi itu ya, dari impor dan dari domestik ya. Contoh ya, harga barang baku dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri. Itu perhitungan inflasi dihitung oleh BPS. Ingat di awal sudah disebutkan BPS. Kita belajar menghitung kenaikan harga. Cara menghitung perubahan indeks harga konsumen IHK di TV. Ikuti ya kalau ada berita di TV tentang indeks kenaikan harga. Pasti ada. Kalian jangan lihat video, ikuti biar kalian paham. Bagaimana penjelasan bahwa indeks merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Jika indeks harga konsumen saat ini misalnya September lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, maka dapat dikatakan terjadi kenaikan harga secara umum. Jika terjadi sebaliknya, maka ini disebut deflasi, penurunan. Terdapat beberapa manfaat jika sebuah negara mengetahui tingkat inflasi. Kenapa? Apa sih? Untungnya kita mengetahui inflasi ini, negara ini inflasi, negara ini tidak inflasi. Apa untungnya ini? Ada beberapa manfaat. Salah satu asumsi makroekonomi itu mengukur ya, itu kelas tingkat nasional mengukur naikkan makroekonomi. Indeksasi upah dan tunjangan kehidupan pasti mengukur. Jika harganya sudah naik seperti ini, kenaikan ini pasti upah. Penyesuaian nilai kontrak pasti ada tolak ukur. Eskalasi nilai pasti diukur ya, semua akan diukur. Naiknya segera sekian, kontraknya masih sekian, ukur. Penentuan target inflasi pasti ukur, pemerintah itu mengukur ada inflasi sekian. Indeks pendapatan dan belanja negara sebagai membagi PDB, PDRB atau GDP sebagai proksi perubahan hidup dan terakhir indikator dini tingkat bunga atau valuasi dan indeks harga saham.
ada rumusnya untuk hitung inflasi. Bisa kalian lihat, diperhatikan ya, ada INFN itu indeks harga IHK ke N tahun pertama dikurangi tahun kedua, itu indeks harga konsumen pada waktu bulan atau tahun berikutnya. Gampang itu ya, tinggal dikurangi. Ekonomi itu gampang, tidak ada kuadrat, tidak ada rumus-rumus yang pasti, yang ada kurangan, perkalian, pembagian. Jangan takut ya. Penjelasan gini, interpretasinya terhadap nilai perhitungan. Ketika sudah tahu perhitungannya begini, INFN misalnya ketahuan kurang dari 0, berarti tingkat harga sejumlah barang jasa secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu bulan terkait mengalami penurunan atau dibanding pada waktu bulan N. Kadang disebut dengan deflasi. Kedua, nilainya sama dengan 0. Berarti tingkat harga sejumlah barang jasa yang umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu itu sama dengan 0. Yang ketiga, berarti tingkat harga sejumlah barang jasa lebih dari 0. Ini artinya tingkat harga jumlah barang dan jasa secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu bulan atau ke tahun ke N mengalami peningkatan pada waktu bulan. Keadaan ini yang disebut dampak terjadinya inflasi terhadap perekonomian. Pasti ada dampaknya, tidak usah melihat jauh-jauh, kalian pasti terkena dampak inflasi. Uang sakunya bisa menurun kan? Biasanya beli ini kok bisa tidak nyampe, biasanya kalian beli ini dapat sekian kok cuma berkurang seperti itu. Itu contoh kecil. Perlu kalian tahu bahwa kenaikan harga yang terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk kegiatan ekonomi, juga pada kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya pelaku ekonomi untuk menggalakkan perkembangan. Ini disebabkan manakala biaya terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi dengan membeli aktiva tetap seperti tanah, rumah, bangunan, dan ini akan menyebabkan investasi di sektor properti akan berkurang, sehingga menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun, yang artinya berpengaruh pada pengangguran. Secara lebih rinci bahwa dampak dari inflasi terhadap ekonomi nasional baik positif maupun negatif seperti berikut. Dampak positif inflasi. Dampak positif inflasi, ada positifnya. Ini bagi ada positifnya, misalnya bagi debitur yang menerima utang akan mendapat untung karena dengan adanya inflasi, uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan saat pinjam. Dari siapa lagi? Pasti ada lagi yang orang-orang yang mendapat untung dari inflasi. Orang yang mendapat untung inflasi antara lain para pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya. Jika harga barangnya naik, inflasi ya, produksi dapat terus berkurang sehingga meningkatkan jumlah barang. Nah, peningkatan jumlah barang tentu akan meningkatkan penghasilan produksi. Apabila kalau barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang akan tetap dibeli orang banyak meskipun harganya naik. Nah, terjadi inflasi punya dampak positif yang besar juga ya. Dampak negatif. Apa dampak negatifnya ya? Pasti ada dampak negatif. Satu, kreditur. Sebaliknya, dampak negatif akan terasa oleh kreditur atau pemberi pinjaman. Kenapa? Karena dengan inflasi nilai uang yang mereka terima akan lebih kecil dibandingkan saat dia meminjamkan. Ya, pasti itu. Nomor dua, orang yang mau penghasilan tetap, pegawai itu karena gajinya tetap, naiknya harga di luar naik. Harga-harga barang akan naik, sementara pendapatan gaji yang mereka terima tidak naik, sama lebih jauh dibanding inflasi ya. Menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat karena daya belinya yang semakin rendah. Nah, dampak bagi perekonomian nasional. Nah, inflasi berpengaruh negatif, berdampak pada perekonomian nasional. Satu, memburuknya distribusi pendapatan. Yang nomor dua, terganggunya stabilitas ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa inflasi akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi. Hal ini dikarenakan sewaktu terjadi inflasi pasti akan ada kemungkinan bahwa inflasi akan berlangsung terus-menerus, yang berarti harga akan terus naik. Karena itu para konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian besar-besaran sebelum harga naik ya. Selain produsen akan menurunkan penawaran,
Dia akan turun karena proses penjualan ketika inflasi akan menyebabkan produsen mendapat keuntungan yang besar. Ini jelek karena itu ya dapat menimbulkan bahwa naiknya permintaan menurun penawaran akan mempercepat laju inflasi. Hasilnya kondisi ekonomi secara umum akan menjadi lebih buruk lagi. Kebijakan yang ditempuh. Nah, pemerintah tidak tinggal diam di sini. Pasti ada kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Satu, ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter contohnya kebijakan untuk menetapkan persediaan kas. Karena uang itu bebannya terlalu banyak. Bagaimana cara pemerintah? Masa mau minta uang, ayo uangnya kumpulkan? Pasti ada cara-cara instrumen yang diambil oleh pemerintah. Satu, kebijakan menetapkan persediaan kas. Kebijakan persediaan kas itu begini. Jadi pemerintah memberikan aturan kepada BI memberikan turunan aturan lagi kepada bank-bank yang di bawah. Sehingga kebijakan menetapkan persediaan kas rasio namanya kas. Jadi setiap bulan itu bank harus menyiapkan uang, harus menyetop uang. Jadi uang itu harus di stok, ditahan di bank dengan beberapa miliar. Nah, ketika stok itu sudah dinaikkan oleh bank, maka bank caranya bagaimana? Bank dia akan menarik kredit yang macet, kredit dia akan menarik. Itu ya, itu logikanya. Nomor 2, kebijakan diskonto. Mengatasi inflasi, bank sentral juga dalam mendapat diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Bayangkan, bunga bank naik, pasti yang punya uang kan ditabung. Nah, uangnya yang akan ditarik dimasuk ke dalam bank. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini pemerintah menerbitkan surat utang negara, namanya surat utang negara, banyak biasanya bentuk obligasi atau apa surat utang. Jadi pemerintah memberikan surat, jadi yang punya uang nanti uangnya di store ke negara, diserahkan ke negara, jadi dia bukan surat. Jadi uang itu sudah kumpul di negara. Itu caranya kalau kebijakan moneter. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Dan kebijakan fiskal itu biasanya berkaitan dengan pajak. Pengeluaran menghemat pengeluaran negara. Kalau sudah uang terlalu banyak sudah dihemat pengeluaran negara. Nomor 2 yaitu menaikkan tarif pajak. Mungkin itu ya anak-anak, jadi solusi yang diberikan oleh negara karena adanya sebuah inflasi, ada solusinya, ada dampaknya, ada jenisnya. Terakhir ada solusi untuk menyelesaikan masalah inflasi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.